Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Selamat pagi, Bu. Ibu. Kenapa anak ibu kurang semangat? Apa nggak sarapan pagi dulu anak? Sudah, Bu? Sudah, alhamdulillah. Jadi, nih, apakah sudah hadir semuanya hari ini anak ibu sekalian? Ada yang sakit, Bu. Siapa yang sakit, nak? Mira sakit, Bu. Mira, udah berapa hari dia sakit, nak? 2 hari, Bu. Sudah 2 hari. Karena kalau begitu, sudah dijenguk? Kemarin Belum, Bu. sudah, Bu. Saya belum Sudah. balik. Nah, kita doakan dekat bersama-sama rumah, ya, Bu. nak. Ya, Bu. Agar teman kita sedang sakit diberikan kesehatan lahir dan batin. Ini duduknya nih, mejanya belum teratur lagi. Duduk dulu dengan rapi, luruskan mejanya. Duduk sama laki-laki dan sama-sama perempuan, nak. Jangan bergabung. Sebelum belajar, kita minta ketua kelas untuk memimpin doa ya, nak. Pada ketua disilakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa yang kita bacakan, ilmu yang kita peroleh hari ini adalah berkah. Oh iya, sebelum belajar itu, anak ibu tahu apa tujuan kita belajar, nak? Biar Sebelum menjadi kita orang menuntut yang ilmu itu, pintar, Bu. tujuan menjadi orang pintar itu karena siapa kita menuntut ilmu, nak? Karena Allah, Bu. Karena siapa kita menuntut Allah, ilmu? Bu. Iya, karena Allah. Rasulullah menyampaikan, siapa yang keluar menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan pembelajaran PAI. Sekarang sudah masuk kita kepada bab 5, yaitu bab terakhir di semester pertama ini. Masih ingatkah anak ibu, apa materi yang kita pelajari sebelumnya? Tentang apa? Tentang salat jenazah, Bu. Oh, tentang pelaksanaan sholat jenazah. Siapa anak ibu yang masih ingat berapa kewajiban umat muslim terhadap jenazah? Saya, Bu. Silakan kepada anak ibu Mita. 4, Bu. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Bu. Jadi kalau anak ibu tidak ingat materi yang dahulu, bagaimana kita akan melanjutkan materi yang baru. Sekarang siapa yang sudah ada membaca materi bab 5 ini? Siapa yang sudah ada membaca, mempersiapkan materi yang akan kita pelajari? Ada? Tentang apa lagi, nah? Bani Abbasiyah, Bu. Bani Abbasiyah, Bu. Tentang sejarah, yaitu Bani Abbasiyah. Ya. Pekan yang lalu Ibu sudah sampaikan kepada anak Ibu bahwa kita akan belajar tentang Daulah Bani Abbasiyah, belajar secara berkelompok dalam di pertemuan pertama ini. Ibu minta kepada anak Ibu untuk membawa HP. Tapi jangan digunakan untuk hal yang negatif. Selain HP, Ibu juga minta anak Ibu bawa kertas karton yang bisa dihias-hias. Nanti hasil presentasinya tuh setelah dibacakan bisa ditampilkan di ruang kelas. Nanti kita juga akan membacanya di dinding seperti pustaka mini. Dari Abbasiyah ini berkaitan kita literasi. Dari literasi itu nanti kita akan semakin bertambahnya pengetahuan kita. Karena membaca merupakan jendela dunia. Ya. Sekarang di Bani Abbasiyah ini, anak Ibu tahukah nggak mempelajarinya? Kira-kira untuk apa, nak? Belajar sejarah itu? Anak Ibu tahu? Sebelumnya Ibu tanya, anak Ibu sudah tahu siapa itu Bani Abbasiyah? Tidak ada. Berarti belum membaca materinya untuk mempersiapkan belajar hari ini ya.
Oh. Eh, Apa, Bu? Abbasiyah itu tentang apa? Kita mendengar Daulah Bani Abbasiyah. Apa itu Daulah Abbasiyah, Nak? Namanya saja baru kena, Bu. Baca-baca namanya. aja baru, Bu. Oh, namanya saja. Baiklah kalau begitu. Anak Ibu buka buku. Di situ ada tentang tolabul ilmi dulu. Nah, halaman 112, Nak. Baca itu dulu tentang tolabul ilmi. 100 berapa, Bu? Nah, sudah selesai, Nak. Tolabul ilmi, anak Ibu harusnya di rumah membaca tentang bertafakur dahulu. Nah, nanti tinggal kita mengulang di rumah. Kalau bertafakur itu kan artinya merenungkan. Jadi ketika kita sudah merenungkan, kita semakin apa namanya itu, mengisi hati kita, rohani kita sebelum belajar itu. Kira-kira ada enggak nampak tujuan kita akan mempelajari sejarah peradaban Daulah Bani Abbasiyah ini? Apa tujuannya? Ada, Bu. Saya belajar sejarah, Bu. Mungkin salah satunya Ya, Nak. Ya. eh, Apa Tika? mengenal sejarah Daulah Abbasiyah. Bisa itu, Bu? Iya, bisa juga itu tujuan kita mempelajari itu memang kita kenal dengan sejarah Daulah Abbasiyah. Berarti di situ tuh kenapa kita butuh mempelajari Daulah Abbasiyah itu? Apakah yang ada pada Daulah Abbasiyah itu? Untuk bisa dicontoh, Bu. Diambil pelajarannya, Bu. Iya, diambil contohnya. Untuk tolabul ilmi itu kan menuntut ilmu tuh. Untuk meningkatkan kita dalam menuntut ilmu. Nah, kalau di pertemuan pertama ini tujuan kita adalah nanti kita akan mempelajari tentang keemasan Daulah Bani Abbasiyah. Nah, nanti juga dituliskan siapa pendirinya dan kenapa dia runtuh gitu ya. Nah, dan yang kedua tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di pertemuan pertama ini ya, anak-anak Ibu. Ya, Bu. Nah, anak Ibu silakan dibaca bukunya dulu halaman 113 dan Ibu mengambil absen ya, Nak. Ya, Ya, Bu. Bu. Oke, Ibu kan coba mengabsennya. Mita, ada Mita? Ayo, Bu. Rencana Ibu mau membagi 4 kelompok itu 77 orang. Nah, kita kan mau buat kelompok seperti yang Ibu sampaikan kemarin. Berarti ada materi yang kan anak Ibu bahas sekarang tentang masa keemasan Daulah Abbasiyah. Nanti dituliskan juga siapa pendirinya dan kenapa dia runtuhnya ya. Kemudian setelah itu boleh nanti kalau ada anak bawa HP pergi ke pustaka, cari di pustaka. Itulah kita di kurikulum Merdeka ini pembelajarannya, Nak. Jadi ada nanti juga nampak gitu hasilnya. Kalau profil pelajar Pancasilanya kan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertamanya. Baru bernalar kritis, kreatif, gitu ya. Bisa dipahami, Nak? Ya, Bu. Nah, jadi kita bekerja itu harus komunikatif, kolaboratif. Kalau nggak main sendiri-sendiri saja. Nah, jangan nanti jadi sekarang Ibu membagi gini, Nak. Ada yang kinestetik dalam kelompoknya, ada yang audio, ada yang visual, ada yang keduanya. Jadi anak Ibu yang sukanya visual, silakan buka HP-nya misalnya. Dan yang audio mendengarkan apa yang ada dibacakan temannya, bukan dalam satu kelompok. Nah, paham anak Ibu? Saja berdiferensiasi. Nah, sudah siap untuk menulis hasil yang akan ditulis, sudah siap untuk menulisnya sekarang, Nak? Jadi anak Ibu sudah siap juga rubrik penilaiannya itu bagaimana? Adakah alat yang disediakan lengkap atau tidak? Kalau 1 berarti minus sekali nilainya, kalau 5 itu sempurna. Apakah nanti kerja sama kelompok? Anak-anak sekalian, sebelum anak Ibu memulai membuat diskusi kelompok, nah Ibu akan tayangkan video pengantarnya. Silakan anak Ibu lihat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi yang Ibu sayangi. Pada hari ini kita belajar PAI mengenai sejarah Bani Abbasiyah. Adapun materi kita dalam sejarah Bani Abbasiyah ini adalah meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah tahun 750 sampai tahun 1258 Masehi. Materi awal, mengenal Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah berasal dari keluarga atau Bani Abbas.
Mereka berhasil Ah, ya. Bagaimana pemahaman anak ibu sementara tentang Daulah Abbasiyah dari materi Abbasiyah yang ditayangkan tadi? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Semoga nanti dengan anak ibu mencari sendiri akan lebih memahaminya lagi. Jadi metode yang kita gunakan dalam pembelajaran saat ini adalah model pembelajaran berbasis learning. Jadi dari permasalahan nanti yang diajukan kepada anak ibu mencari tahu jawabannya itu apa. Bisa dipahami? Alhamdulillah, udah siap. Bagaimana yang lainnya? Nah, ada. Ini yang terbaiknya nanti akan ada nilai plusnya. Udah siap, Nak? Udah, Bu. Yang si warnanya lagi, Bu. Kalau ada temannya yang tidak mau bekerja sama, tulis saja nanti namanya ya, Nak. Jadi nampak oleh Ibu siapa yang tidak mau kerja sama. Ini sebenarnya sudah nampak oleh Ibu dari depan. Ika udah siap, Nak, dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Zulkifli udah juga kan? Sudah, Bu. Deki juga udah dengan kelompoknya. Alhamdulillah, selesai anak ibu semuanya. Rata-rata ada kerja kerja, bisa ibu kasih bagaimana nilainya seharusnya. Ya, bagi anak ibu yang mau bekerja sama ini nilai plus nih bagi ibu, walaupun nantinya belum memahami materinya. Ya, bekerja kelompok ini udah tinggi juga nilainya sama bekerja. Jadi caranya begini ya, kelompok 3 nanti tampil duluan. Jadi tampilnya itu bergantian membacakan materinya itu sedikit-sedikit, jadi semuanya membaca. Kemudian yang moderatornya temannya. Jadi temannya itulah yang akan mengarahkannya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami terkait dengan Daulah Bani Abbasiyah. Yang pertama, sejarah Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari keluarga Bani Abbas. Bani Abbas adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman termuda Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah didirikan oleh cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu Abbas As-Saffah. Kemudian dalam sejarah dikatakan bahwa budaya literasi menjadi pendorong kejayaan umat Islam. Bahwasanya pada masa Daulah Abbasiyah ini, umat Islam memiliki perpustakaan terbesar di dunia yang bernama Baitul Hikmah yang terletak di kota Baghdad. Baitul Hikmah ini didirikan pada masa Khalifah Al-Ma'mun, yaitu khalifah yang paling terkenal dari Daulah Bani Abbasiyah. Pada masa itu, Baitul Hikmah ini merupakan perpustakaan yang banyak dikunjungi oleh orang-orang yang berasal dari komunitas Kristen Eropa, yang mana mereka juga berkunjung ke Baghdad untuk belajar di Baitul Hikmah. Selain Baitul Hikmah, juga terdapat perpustakaan lain di luar kota Baghdad yang didirikan di Basra, Mosul, dan Bukhara. Kemudian dalam sejarah Islam, budaya literasi itu menjadi tidak asing. Berdasarkan catatan sejarah disimpulkan bahwa budaya literasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban Islam. Oleh sebab itu, pelajar Muslim harus memperkuat budaya literasi seperti yang dimiliki oleh umat Islam di masa lalu. Nah, demikian saja hasil presentasi dari hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah tampil dan penutupnya adalah kelompok 1 ya. Kita tampilnya nggak berurutan ya, Nak? Ya, Bu. Dari pemaparan oleh kelompok yang lain itu, kan antar kelompok tampil tuh. Apakah sudah memahami tentang masa keemasan Daulah Abbasiyah itu, Nak? Ada yang mau bertanya lagi? Yang ini, Bu. Tentang apa, Nak? Silakan kepada Mita. Yang masa keemasan itu, Bu. Kan tadi masa keemasannya pada Khalifah Al-Ma'mun ya, Bu. Kemudian ada lagi dilanjutkan pada masa Harun Ar-Rasyid. Berarti 2, Bu, masa keemasannya atau gimana, Bu? Ini pertanyaannya. Sebelum Ibu jawab, ada nggak yang akan mewakili Ibu dalam menjawabnya? Ika bisa nggak memberikan jawaban dari pertanyaan teman ini? Coba dicoba dulu ya, Bu. Ya silakan anak Ibu Tika ya. Ini kreatif anak Ibu. Kalau seandainya salah kan tidak apa-apa ya, Bu. Oh, nggak apa-apa, Nak.
Nah, kita sama-sama belajar, Ibu juga belajar. Nah, kalau yang menurut yang kami baca, bahwasanya Khalifah Harun masa kejayaan Daulah Abbasiyah itu sudah dimulai sejak Khalifah Harun al-Rasyid. Kemudian puncak keemasannya itu terjadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Harun al-Rasyid ini adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Jadi nak, di antara yang membuat kejayaan itu bukanlah intelektual yang utama, tetapi ketaatanlah kepada Allah yang membuat seorang itu bisa berjaya. Nah, ditambah lagi intelektual yang bagus. Dan orang biasanya tuturan yang jatuh air dari tuturan atap kita itu dari tahun berapakah Daulah Abbasiyah itu ada? Kalau enggak lempar 5. Dari tahun 750. Sampai tahun? Nggak tahu. Siapa tahu sampai tahun berapa? 1200. 1258. Gimana Pak? Masehi. Ya, siapa? Ya. Ayo, dapat. Berapa kali jumlahnya semuanya selama 500 tahun lebih itu? Nggak dapat. Nah, ini kebanyakan di jalur kaum wanita wanita. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Nah, jangan perempuan yang lebih ya. 5 Bu. 5. Ya, nggak apa-apa ya, salah kita perbaiki ya. Bu. Nggak boleh ketawa temanya, nak. Ya, Bu. Karena nggak dapat oleh yang Abijah, maka lempar lagi ke Anissa. Anissa siapa yang dapat? Nah, ya jangan nanti salahkan Ibu kalau sering menunjuk Mita. Ya silakan Mita. 37 Khalifah, Bu. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Ya, Dukungan tuh mantap ya. kita. Sejarahnya. Nah, semoga nanti lebih bertambah lagi ilmunya. Nah, silakan Mita pilih hadiah yang berada di kanan atau kiri, Bu. Yang kanan, Kedua Bu. aja Bu. Yang kanan. Ya, Bu. Oh, yang kanan ya. Nah, Kosong. minta hadiahnya ke Ibu ya nanti ya. Nah, minta Ya, ke Bu. Ibu hadiahnya nanti. Oke. Terima kasih anak-anak Ibu hebat. Nah, untuk kesimpulan yang terakhirnya, kira-kira apa lagi? Berkaitan dengan, Runtuh. ayo, apa nak? Runtuhnya. Kenapa dia akhirnya runtuh? Nah, siapa yang tahu lagi? Kenapa dia sampai akhirnya runtuhnya? Karena roda itu kan berputar terus, nggak selamanya di tempat. Ada masa kejayaan, ada masa mundurnya, ada masa runtuhnya. Siapa yang tahu anak Ibu? Kenapa dia runtuh akhirnya? Karena? Pemimpin tak soleh lagi, Bu. Oh, pemimpin tak soleh. Itu penyebabnya. Apa lagi? Bu, Pemimpinnya dia silakan Bu. Tika. diserang oleh bangsa Mongol, Bu. Masya Allah. 100 Mbak Tika ya. Diserang oleh bangsa Mongol. Ya, dari dalamnya juga sudah nggak soleh lagi. Kalau nggak soleh tentu penjagaan dari Allah nggak semaksimal waktu orang soleh-soleh dahulunya. Tambah lagi serangan dari luar. Akhirnya runtuhlah pada tahun berapa? 258. 258 Masehi. Oke, dari lingkup itu, kira-kira apakah yang bisa kita petik dari sejak masa keemasan Daulah Abbasiyah ini? Apa yang bisa kita petik semangat apa? Semangat untuk ilmu, Bu. Banyak Ya, ulama semangat ada. menuntut ilmu. Di antaranya dengan ngapain kita menuntut ilmunya? Ayo. Dengan membudayakan literasi. Masya Allah, dengan membudayakan literasi. Ini nampak nih orang yang membudayakan literasi, semangat membacanya, pikirannya luas. Dan Ibu yakin, orang yang mau membaca, anak Ibu surat pertama yang turun itu tentang apa? Bacalah. Iqra, surat apa itu? Baca Bu. Surat Al-Alaq Bu. Bagus. Anak mau kalah pula, berpikir Iya. alhamdulillah udah keluar suara semangatnya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 5. Bu. Iqra, bacalah. Bacalah. Jadi membaca ini memang jendela dunia. Siapa yang tahu apa bunyi ayat orang yang menuntut ilmu akan Allah tingkatkan derajatnya? Ayo, siapa yang bisa? Nama suratnya saja yang tahu Bu. Apa itu Fikri? Kamu jadalah Bu. Ayat berapa? Ayat Yang 11. 11, Bu. Itu ya. Tapi bunyinya tahu. Belum hafal Bu. Belum hafal. Oh, Masya Allah. Mita dan Atika ini berlomba-lomba berdua. Tanya Ibu dulu. Apa, Bu? Apa, Bu? Yang satu kemarin siapa nih? Mita, Bu. Tika, Bu. Oh, ini beriringan sedikit perbedaannya mungkin ya. Masya Allah. Anak Ibu luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini lanjut nanti sekolahnya SMA, S1, S2, S3 sampai menjadi profesor ya nak. Semangat Amin. terus belajarnya. Silakan dibaca siapa dulu? Tika. Silakan Tika. Ya, Bu. Setelah mujadalahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ya, di akhir ayat itu yarfa'illahu alladziina amanu sampai akhir. Allah meninggikan derajat orang yang beriman Minum. Beberapa yang menuntut diri kita hari ini. Semoga bisa anak ibu amalkan dalam kehidupan. Untuk artikelnya ada itu, silakan ibu bagikan di grupnya. Baca-baca artikel tentang Daulah Abbasiyah. Dan untuk latihannya lagi anak, ibu kirimkan kan ibu link YouTube-nya, Quizizz, dan anak ibu jawab dengan jujur, oke? ya, Bu. Nah, silakan dijawab. Nah, sudah siap nak? Ya, Bu. Nah, alhamdulillah udah siap nih ya, cepat selesainya. Semoga benar-benar betul paham nanti ibu. Nah, ini keluar nilainya langsung. Ika tinggi nilainya. Nah, Mita juga tinggi. Fikri ternyata urutan 3, Masya Allah. Dan Deki Ya urutan Allah. 4. Nah, ya. Jadi Ya, Bu. nak, tadi kan ya tadi kembali kita lihat tadi. Yang tinggi derajat itu bukannya cerdas intelektual saja, tapi yang juga beriman. Jadi di bawah ini ada nilai sikap ya nak. Ibu buat ke sini. Ada anak ibu mengaji setiap hari. Kalau iya sering, ini ada tanda tersenyumnya, ada nggak tanda kurang senyumnya. Tolong checklist di situ ya nak. Ya, Kan Bu. tuh Ya, Bu. berarti ngaji setiap hari. Betul nggak tajwidnya? Mau nggak menuntut ilmu kalau nggak bisa mengaji? Itu semangat untuk ilmu lagi. Ya. Kemudian, mau nggak bekerja sama itu mau nggak pilih-pilih teman? Ya, jadi tandanya itu untuk nilai sikap anak ibu ya nak. Ya, Kerjakan ya Bu. nak. Ya, Oke, Bu. alhamdulillah. Ada pertanyaan anak ibu? Ada pertanyaan? Tidak, Ada Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Ternyata waktu kita udah lewat sedikit ya. Kita sudahi belajar hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis ya nak. Ya, Bu. Subhanakallah. Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatian anak ibu sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Mohon maaf ibu atas segala kekurangan dan kesalahan ibu. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridhoi wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.